Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Bawaslu dimanapun sahabat Bawaslu berada. Jumpa lagi dengan saya Eva di podcast Lensa, Lembar Edukasi dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo. Nah, di momen yang spesial ini, dalam rangka hari ulang tahun Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia yang ke-7, spesial Bawaslu Kabupaten Purworejo akan memberikan hadiah untuk semua sahabat Bawaslu. Nah, hadiah apa itu? Yaitu sebuah persembahan karya buku yang berjudul Mercusuar di Bumi Arahiwang. Nah, saat ini saya sudah ada penulis dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo. Jadi hari ini kita akan fokus untuk ngobrolin hadiah itu, teman-teman. Nah, langsung saja, ini sudah hadir Mas Amri Hidayat. Selamat siang, Mbak Eva. Penulis, selamat siang Mas Amri. Siang. Nah, langsung saja nih pertanyaannya nih Mas Amri. Dari sekian banyak peristiwa penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Purworejo, ini buku karya yang dihasilkan yaitu Mercusuar di Bumi Arahiwang ini, mengapa kasus tersebut yang diambil? Silahkan. Ya, gini Mbak Eva. Jadi buku ini itu lahir ada banyak perangkaian panjang Mbak Eva. Yang pertama adalah buku ini register perkaranya adalah yang pertama. Ya, yang pertama. Kemudian menjadi satu-satunya yang sampai diteruskan ke kepolisian, dilakukan bahkan sampai dengan adanya putusan yang inkrah. Dan bahkan kalau saya tidak salah informasi, ini jadi satu-satunya Jawa Tengah yang inkrah. Artinya kan memang tulisan ini tuh bukan tulisan ya, perkara ini tuh menarik untuk kita bahas. Kenapa sih? Dari sekian banyak perkara yang lain berhenti, ini bisa lanjut dari Bawaslu, penanganan pelanggaran di Bawaslu, kemudian penyidikan di kepolisian, kemudian penuntutan oleh kejaksaan sampai dengan adanya putusan pengadilan, bahkan sampai dengan banding dan adanya putusan hukum yang inkrah. Itu satu. Dan yang kedua sebenarnya nanti Pak Ketua akan banyak cerita. Ide buku ini lahir dari beliau sebetulnya. Nanti beliau akan bercerita kenapa harus kasus ini sebenarnya. Saya juga kurang memahami filosofi beliau kenapa harus kasus ini yang diangkat. Tapi saya dapat ide untuk menulis buku ini dari beliau, dari Pak Purnomo Sidi. Jadi waktu itu sedang proses berjalan, beliau mengatakan eman-eman kalau ini tidak ada tulisan, tidak ada jejak kita Bawaslu itu ngapain, kemudian kok banyak berhenti sampai di putusan pengadilan. Nah, saya dalam rangka itu mendokumentasikan kinerja Bawaslu Kabupaten Purworejo pada pemilu 2024, juga memberikan edukasi bahwa Bawaslu itu ini loh kerjanya ketika penanganan pelanggaran. Jadi hari ini kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa yang dikerjakan Bawaslu itu dari A sampai dengan Z itu ya ini. Ini menjadi salah satu gambaran aja, dari gambaran bahwa kinerja Bawaslu itu alhamdulillahnya tuntas Mbak Eva. Jadi saya bisa bercerita A sampai Z penanganan pelanggaran selesai. Jadi masyarakat itu akan tahu bahwa oh ketika kasus itu masuk di Bawaslu prosesnya seperti ini dan akhirnya eksekusinya seperti ini. Itu Mbak Eva. Oke. Menarik sekali Mas Amri. Nah, ini kalau saya lihat dari e-booknya ini, ada sekitar 100 halaman lebih Mas Amri. Jadi kalau saya lihat juga di sini banyak sekali tulisan-tulisan berbentuk percakapan dan juga di sini sangat detail ini ya. Emosinya sangat dapat kalau saya baca di bukunya ini. Nah, ini kenapa ini kok diambil dengan gaya tulisan yang seperti ini? Ya, jadi yang pertama kita mengejar siapa yang akan membaca. Kalau saya membuat itu seperti laporan sudah banyak. Artinya secara kelembagaan Bawaslu Purworejo sudah membuat laporan. Dan di e-library-nya Bawaslu itu kan juga sudah banyak buku. Sama dengan Mbak Eva juga membaca beberapa buku dan
saya mencoba untuk melahirkan genre yang berbeda dari buku-buku itu Mbak Eva. Karena harapan saya itu ini edukasi juga ya, bahwa di kasus ini kan, di kasus penanganan pelanggaran itu kan melibatkan pelajar. Nah, itu kan juga jadi edukasi bahwa para siswa-siswa SMA, kemudian anak-anak muda itu biar mau membaca buku itu juga Mbak Eva, karena bacaannya itu ringan, tapi materinya berat gitu. Jadi dibaca itu gampang. Jadi memang saya mencoba untuk menghadirkan buku yang lebih ringan, lebih dibaca itu enak, kemudian tidak menjemukan. Memang ada konflik-konflik yang memang mungkin karena Mbak Eva juga pelaku ya, jadi pasti bisa merasakan semangat di tulisan itu ketika harapan saya memang seperti itu. Saya membaca beberapa buku itu, saya berharap ini lebih menyenangkan untuk dibaca. Itu Mbak Eva. Kita lanjut ke Pak Ketua. Mas Ini tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Amri. Kenapa kok ini menjadi satu kasus yang perlu diangkat di buku mercusuar di Bumi Arah Hilang, dan kenapa sih? Karena kan kasus ini menjadi salah satu yang menyita perhatian publik waktu itu berjalan. Ini perasaan Bapak ketika kemudian mengetahui buku ini kemudian dituliskan dalam suatu karya, dan momen spesial hari ulang tahun ini kita akan launching, perasaan Bapak gimana sih? Ya, kalau saya awal pertama itu tidak menduga, apalagi Mas Amri menyampaikan ya itu terinspirasi dari saya justru ya ternyuh itu kok sampai sebegitunya Mas Amri kemudian menangkap harapan saya. Nah, saya bangga Mas Amri punya keahlian menulis, saya punya harapan mendokumentasikan sebuah peristiwa yang kompleks di dalam sebuah narasi yang enak tetapi dalam. Ini kan harapan saya itu ini menjadi pengingat, karena di situ di dalam peristiwa ini kalau saya yang ngalami ini kan kompleksitasnya luar biasa. Ada pertautan antara perasaan, pertemanan, berkepastian hukum, kita belajar sungguh-sungguh, tertatih-tatih, wirawiri, dan bagi orang yang hanya melihat lembar kertas, beda akan yang merasakan dengan mengalami. Memang ini harus kemudian saya memahami peristiwa ini begitu kompleks itu. Kok saya bilang Mas Amri ya, kemudian Mas Amri waktu ke Solo kalau nggak salah itu, kok iman-iman Mas Nek seperti ini nggak dituangkan dalam sebuah catatan. Intinya seperti itu tulisan. Disitulah sebenarnya mau menceritakan bahwa publik biar tahu bahwa kompleksitas ini bisa kita energinya kita salurkan ke pihak lain yang tidak mengalami. Memang ada keterbatasan sebuah tulisan kemudian bisa dirasakan oleh pembaca itu kan problem tersendiri. Tapi setelah saya membaca yang ditulis Mas Amri semacam feature, enak, dialogis, kemudian bagi orang tertentu rabot. Mau coba buku ini tuh rabot tapi dalam. Nah ini kan nggak mudah. Ya ini hanya orang-orang yang memang punya hati, ngalami, terus dalam lah mengalami peristiwa itu sungguh-sungguh. Sehingga setiap tuangan goresan itu pasti punya makna yang dalam dan pingin mesti menyajikan yang terbaik seiring atau apple to apple dengan peristiwa sesungguhnya. Saya pasti dugaan saya yang nulis Mas Amri pingin persis plek rangkaian itu tidak ada komanya, tidak ada yang bolong. Pasti itu. Tapi kan semua keterbatasan indrawi, dokumentasi kita kan terbatas. Untuk menuangkan itu kan tidak mudah, tapi saya membaca sempat semuanya istimewa. Jadi saya kalau ditanya perasaan, saya bangga banget Mas Amri bisa menuliskan utuh peristiwa yang bagi orang umum menuliskan itu tidak mudah. Mas Amri bisa menuliskan dengan detail, tapi juga ringan, tapi maknanya juga dan tidak jauh dari peristiwa yang
dialami. Jadi kalau ngomong perasaan itu, dan yang kedua, Mas Amri juga punya kerendahan hati, meskipun ditulis dengan keringat dan pikiran dia, ini dipersembahkan untuk Bawaslu. Nah ini menurut saya ini tidak mudah mencari sosok yang kemudian punya kerendahan hati, punya kelebihan, tapi semua dipersembahkan untuk lembaga. Artinya individualitas itu sebenarnya di bawah konteks untuk yang lebih besar. Itu yang kedua. Jadi saya matur nuwun Mas Amri rela menuliskan cukup panjang, tentu memeras otak dan keringat, tapi juga dipersembahkan untuk Bawaslu. Dan ini tepat di hari di ulang tahun ke-7 Bawaslu Kabupaten Kota Indonesia. Momentum ini sekaligus ini ya momen 17-an loh ini. Nah, ini sebenarnya juga ekspresi memerdekakan. Tulisan yang ditulis Mas Amri itu kan merdekanya Mas Amri menuangkan semua gagasan dalam genre yang dia sukai. Tentu dengan itu merdeka. Jadi Mas Amri menerjemahkan kemerdekaan hari ini dengan tulisan yang merdeka dalam kacamata perasaan dan indrawi. Jadi saya sebagai ketua tentu bangga ada dari jajaran Bawaslu bisa menuliskan cukup panjang dan bisa detail, dan harapan saya bangganya buku ini juga bisa tersalurkan energinya bagi yang membaca sehingga menginspirasi bahwa minimal ya ngerti Bawaslu itu juga kerjanya seperti itu, tidak mudah juga. Yang kedua juga ada peristiwa-peristiwa yang bisa menjadi bahan pelajaran bersama. Kira-kira itu, Mbak Eva. Ini boleh nggak Pak di-spill sedikit ini Pak terkait dengan kasus yang ada di dalam buku versus surat di arah Hilom ini, di arah Hilom itu, kira-kira waktu itu momen apa sih yang sangat membekas saat pelaksanaan penanganan pelanggaran itu Pak bagi Pak Ketua sendiri? Ya, nah itu yang tadi saya sempat ngomong itu kalau nggak salah waktu di UNS ya. Di UNS Pak, perjalanan ke UNS. Itu kan kita dengan Pak Kasat Reskrim naik mobil, janjian Pak naik kereta janjiannya sampai ke UNS, wirawiri, terus belum tentu ketemu. Nah ahlinya pakai dianalisa, rumit juga itu untuk mencari ahli untuk menjadi saksi di persidangan itu juga butuh pertimbangan matang. Dan peristiwa itu yang kemudian kok eman-eman ya kita sudah sejauh ini kok ini tidak dituangkan sebagai peristiwa. Kalau laporan kan maaf ya itu biasa ya. Itu memang bahasanya bukan bahasa untuk publik sekali, tapi kalau dinarasikan seperti ini kan luar biasa. Jadi itu yang pertama yang memancing saya. Kemudian kalau sebelum dan sesudah peristiwa itu kan juga luar biasa. Karena apa? Kebetulan ini menyita publik, kebetulan ini tokoh yang cukup populer. Ini kan kebetulan berhadapan dengan tokoh yang cukup populer di Purworejo, yang hampir semua orang Purworejo tahu ini tokoh, ikon juga di politik, dan tentu punya pengaruh. Nah, disitulah sebenarnya momentum itu diuji Bawaslu. Ini jadi menariknya karena apakah Bawaslu menjadi bagian yang tersubordinasi oleh kekuatan lain? Padahal kita sudah disumpah janji untuk tegak lurus terhadap sumpah dan janji. Tidak terpengaruh tekanan, punya keberanian mengambil sikap, momentumnya harus tepat dan berbasis berkepastian hukum itu. Karena kalau tidak kita, lalu kemudian kita tidak menjadi trust publik. Publik itu trust kepada lembaga yang menyelesaikan persoalan tanpa ada anasir-anasir yang subjektif. Ketika Bawaslu Purworejo bisa menangani kasus yang dalam tekanan luar biasa itu tentu, kok kita bisa berdiri tepat pada posisi tekanan-tekanan itu, pasti nanti kalau cerita banyak tekanan-tekanan itu kok bisa tetap tatak ya ini ngadepi tokoh, pasti ini pengaruh circle politiknya juga besar, publik menunggu,
yang pro dan kontra juga saling mengintai, dan kita harus tegak terus pada apa sih berkepastian hukum itu. Inilah yang kemudian saya mantap tuh, karena ini momentum publik harus diberi kepercayaan bahwa Bawaslu Purworejo bisa menjalankan amanat itu loh Mbak Eva. Sudah penasaran soal buku ini. Iya. Kita lanjut dulu nih, Iya. Mas Amri dulu. Nah, Mas Amri ini dalam Mas Amri menyusun, menulis itu pasti data-datanya dikumpulkan. Seberapa banyak atau seberapa sulitkah tantangan yang dihadapi oleh Mas Amri dalam pengumpulan data, pengolahan data sampai dengan hasil akhir, yaitu terciptanya satu karya ini? Ya, jadi kalau data itu nggak sulit ya Mbak Eva. Kalau bicara data itu nggak sulit, karena kebetulan ketika begitu kasus ini itu diangkat menjadi temuan, Pak Ketua memberi kepercayaan kepada saya untuk mengawal kasus ini. Jadi mungkin satu-satunya staf yang terlibat dari awal sampai akhir itu saya terlibat semua. Dari mulai setiap proses berita acara itu dibuat setelah pleno, kemudian Pak Ketua atau Pak Kordif penanganan pelanggaran memerintahkan untuk buat ini, saya ikut terus. Jadi di PC saya itu draft-draft itu semua ada. Dan saya tidak kesulitan untuk membuat bahan-bahan awal, saya nggak kesulitan. Bahkan sampai dengan saya masih kemudian ini lanjut ke kepolisian, itu juga tidak begitu mengalami kesulitan, memang karena kebetulan memang ini yang istimewanya di Purworejo, Mbak Eva. Jadi kalau kita lihat di banyak tempat itu kan kadang ada kesulitan untuk ada informasi yang terbatas dan sebagainya. Ini yang luar biasanya di Purworejo itu, rekan-rekan penyidik di Purworejo itu mereka mau berbagi. Artinya file itu bisa dikomunikasikan bahwa seperti ini loh Mas Amri, datanya ini. Memang data fisiknya itu menjadi barang bukti dan akan naik ke pengadilan. Tapi kita diberitahu bahwa kurang lebih seperti ini Mas Amri posisinya, misalnya ketika pemeriksaan saksi di Polres seperti ini, kurang lebih keterangannya seperti ini. Kemudian ketika penetapan jadi tersangka, sebenarnya itu banyak sebenarnya dari Pak Ketua. Proses itu panjang Pak, kalau mau diceritakan semua, dan itu kalau harusnya memang kalau mau sepanjang itu nggak jadi satu buku, tapi saya potong ya, biar tidak terlalu tebal, karena datanya itu banyak, aslinya itu datanya Pak. Purworejo itu kita itu memproduksi data penanganan pelanggaran itu banyak, dan saya tidak mengalami kesulitan. Bahkan yang paling hal yang mungkin harusnya saya tidak tahu itu adalah ketika proses pemeriksaan ahli. Biasanya itu kan ahli itu penyidik yang tahu. Hari kemarin itu kita dari Bawaslu diberi kesempatan untuk ikut mem-BAP penyidik. Jadi penyidik itu ngetik buat BAP-nya mereka, saya ngetik notulensi buat catatan saya sendiri. Jadi saya diuntungkan ketika saya diberi kepercayaan oleh Pak Ketua untuk mendampingi beliau dan Pak Kordi penanganan pelanggaran untuk mengawal kasusnya. Jadi data itu aman lah saya. Yang susah itu adalah proses penyusunannya Mbak Eva. Jadi saya itu buku ini itu saya sudah revisi 3 sampai 4 kali, dan baru nyeletuk, baru keluar, oh ini konsepnya. Jadi saya sudah menyusun beberapa kali tulisan, sudah ngetik beberapa kali tulisan, saya baca nggak menarik, ganti lagi modelnya, saya baca nggak menarik, saya sisakan 2 buku Mbak Eva. Sekaligus saya sepil buku ya, saya sepil buku. Buku ini itu akan ada dua genre tulisan. Yang satu itu nanti buat kalangan yang suka dengan kajian-kajian hukum, yang suka dengan pertimbangan hukum. Nah itu di buku satunya. Nah, itu mungkin dalam waktu dekat juga. Nah, yang buku ini tuh saya tujukan untuk yang mudah dibaca. Jadi bahan itu tersedia melimpah Mbak Eva, dan alhamdulillahnya adalah
kami penulis itu bersyukurnya adalah Pak Ketua itu bersedia menjadi apa ya, menjadi satu-satunya bahan hukum primer dari beliau, dan juga memberikan, selain menjadi bahan primer itu beliau juga menjadi editor. Jadi saya berpikir bahwa setelah bahan yang saya sajikan itu dibaca oleh beliau, artinya beliau adalah pelaku, di dalamnya itu ada beliau semua. Kemudian beliau juga memberikan informasi-informasi itu. Jadi ya seperti sampaikan Pak Ketua tadi, memang tidak plek sesuai dengan sesuai dengan jalannya cerita, tapi sudah cukup mewakili cerita itu dari awal perjalanan sampai dengan adanya putusan yang ingkrah, gitu Mbak Eva. Semakin menarik. Oke, kita lanjut lagi ke Pak Ketua ini, Pak. Dalam buku ini, seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Amri itu sendiri, Pak Ketua juga sebagai aktor, ya pelaku, ini terutama dalam mengambil keputusan-keputusan. Tentunya dalam jabatan Bapak sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Nah, ini bagaimana sih Pak waktu itu keputusan-keputusan itu bisa dibuat dan bisa ada, itu seperti apa? Ya, ketika ada informasi awal itu, kan kemudian kita kaji, kasaran itu kita analisis aktor. Kan kalau melihat situasi harus dikaji aktor, rangkaiannya, kemudian pengaruh, itu kan ada metodenya untuk gelombang resonansinya bakal seperti apa, pada titik seperti apa. Nah, kalau sudah tahu itu, kan kemudian saya harus koordinasi dengan divisi penanganan pelanggaran. Petanya seperti ini, awal yang saya tanyakan itu, kalau boleh saya sampaikan, ini penting buat semua ketua di Bawaslu Kabupaten Kota yang menangani kasus sengketa pidana ya, pemilu, apalagi pilkada. Itu yang pertama harus ditanya itu Kordi PP. Seberapa kuat nyalinya? Itu yang pertama saya tanyakan di ruangan ini. Wani, wedi, wani, wedi. Beliau petarung sejati, Mas Rinto Haryadi. Dia menjawab, lanjutkan bos, jalan. Karena ini timbuk. Ketika menjawab tidak berani, ada konsekuensinya soal trust publik. Nah, Mas Rinto kebetulan PP yang petarung itu, anaknya kecil ya, Mas badannya, tapi mentalnya besar. Fight, ya udah, ayo kita bareng-bareng jalan. Udah jalan itu, apapun yang terjadi, go ahead, udah. Itu yang pertama, yang pertama harus orang itu kalau timbuk itu ada satu orang yang harus ditanya dulu. Saya sebagai ketua nggak boleh sembrono ngeksekusi, ini kan timbuk. Nah, orang yang paling berkompeten itu kan divisi PP. Divisi PP-nya misalkan bisa jadi, kan banyak kasus juga, kalau mentalnya nggak kuat bisa berapi loh. Karena masih jalannya jadi gerak-gerik. Ya pasti dieksekusi, tapi kan beda. Menatap masalah ini beda. Tapi ketika sudah lugas, tegas, ya sudah, langkah enak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kebetulan sosok ini adalah karib ya, sama saya dekat itu. Coba bayangkan kalau seorang polisi mau menangkap temannya, sahabatnya. Kira-kira dibayangkan, kira-kira begitulah. Itu kan juga pertarungan batin. Koncoy. Tapi satu sisi kaki kiri saya bilang temen. Tapi kanan saya bilang, jangan main-main, kamu itu lembaga, diberi amanat untuk menjaga trust publik. Nah, pertarungan batin saya kalau mau jujur di situ sebenarnya. Maka saya taren dengan Mas Rinto itu penguat saya juga. Saya tidak berani-berani amat, artinya berani ya, tapi kan nggak bisa saya pikul sendiri. Ketika Mas Rinto itu saya semakin kuat juga. Yang saya lakukan sebenarnya adalah mengingatkan. Seperti motonya atau fungsinya Bawaslu, kan mencegah dulu. Dan dari kepala saya sebenarnya lebih baik mencegah daripada menindak. Ditambah kebetulan dia salah satu teman. Karena orang yang pertama kali mengucapkan selamat kepada Bawaslu Kabupaten setelah dilantik, ya orang ini. Dan datang di ruangan ini mengucapkan selamat, kan?
pusing juga ini manusiawi, human ya. Jadi tadi kaki kiri saya soal hubungan kemanusiaan, kaki kanan saya soal kepastian atau trust publik. Nah akhirnya saya jalan tengahnya, saya mengingatkan sebagai teman soal video yang kemudian diupload oleh anaknya itu. Ya saya ingatkan sebagai jalan mencegah. Kalau sudah saya ingatkan sebagai teman, kemudian beliau tidak kemudian mengindahkan, itu sudah saya sah sebagai teman. Itu aja sebenarnya simpel. Ya kemudian saya hubungi dia. Saya hubungi, saya ingatkan peristiwa ini, tolong untuk di take down, hapus dan sebagainya untuk mengingatkan. Ternyata tidak dilakukan. Maka saya semakin, ya sudah, sebagai teman saya sudah mengingatkan, kalau sudah nggak mau, ya sudah saya jalan terus saja. Itu kira-kira begitu. Kalau soal situasi apa yang terjadi. Kalau kompleksitas yang lain banyak, karena saya di situ kan yang menarik kan saya jadi pelapor. Kan ada di Perbawaslu ya, ketika jadi temuan, ketika sudah di SPKT kan saya berubah menjadi pelapor. Nah, jadi pelapor itu orang pertama di sidang pengadilan yang ditanya oleh majelis hakim. Nah, kalau nggak salah tuh saya diberondong 3 jam. Dari jam 4 sampai jam 4 sampai hampir isya waktu itu, Pak. Itu tidak juga perkara yang tidak mudah dari 3 jam itu. Harus ditanya soal pasal, ditanya soal strategi, kalau ngomong ini bagaimana. Itu satu kesatuan berpikir yang butuh kecermatan dan tanda petik untuk kejelian untuk menjawab. Ya banyak lagi, soalnya banyak. Saya ngalami dan Mas Amri juga selalu mendampingi. Dan Pak Rinto juga. Saya kira itu dulu, Mbak Eva ya. Ini kita ke Mas Amri lagi nih, Mas. Ini harapan Mas Amri untuk buku ini itu apa kepada para sahabat Bawaslu dan kepada sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di manapun sahabat Bawaslu berada. Kira-kira apa sih harapan terbesarnya Mas Amri dan apakah akan ada lanjutan lagi nih? Iya, harapan ya. Tentunya harapan pertama adalah semangat kita itu semangat mengedukasi. Jadi harapannya itu buku ini bisa membawa edukasi terkait dengan pemilu, khususnya terkait dengan pidana pemilu, karena ini konteksnya pidana pemilu. Di buku yang pertama ini pidana pemilu ya. Jadi sekaligus saya menjawab yang kedua ya Mbak Eva. Jadi sepanjang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu itu masih dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kota, sepertinya buku ini tidak akan berhenti. Masih akan banyak seri-seri setelah seri pertama ini yang akan keluar. Misal spill sedikit pidana pemilihan. Ada hal yang menarik kasus pidana pemilihan di Kabupaten Purworejo. Nanti kita akan ambil juga, tapi saya belum tahu apa akan launching kapan, tapi ada juga. Jadi akan banyak Mbak Eva. Jangan khawatir, dan mungkin nanti soal gaya penulisan dan sebagainya juga kita akan melakukan penyesuaian dengan yang diminati pembaca hari ini itu apa. Itu Mbak Eva. Jadi harapan saya sih buku ini bisa memberikan edukasi. Jadi tujuan pertama saya adalah kan edukasi. Jadi selain kita mendokumentasikan langkah kerja kita, harapan saya adalah buku ini bisa mengedukasi masyarakat di semua kalangan. Karena pasar saya adalah semua kalangan. Semua kalangan bisa tahu bahwa oh ini nggak boleh, oh ini boleh. Oh kalau masuk laporan di Bawaslu itu seperti ini. Jadi ke depannya itu tidak ada lagi, harapan saya tidak ada keluhan pelapor bilang laporan saya tidak diproses di Bawaslu. Ini bagian saya menjawab itu Bapak. Hari ini kan Bawaslu ketika sampai di Mahkamah Konstitusi itu kan keluhannya sama. Laporan saya tidak diproses di Bawaslu. Hari ini saya ceritakan bahwa ketika laporanmu masuk atau pelanggaran itu masuk ke Bawaslu, ini loh prosesnya. Jadi garis besar saya adalah buku ini bisa mengedukasi masyarakat semua lapisan, semua kalangan dan semua profesi berkaitan dengan
pemilihan umum di negeri kita tercinta ini. Itu Mbak Eva. Oke, dan ini statement terakhir dari Pak Ketua, harapan untuk sahabat Bawaslu yang nantinya akan membaca buku ini apa yang Pak, supaya ya mungkin kasus-kasusnya tidak terjadi lagi di masa mendatang, apa ini Pak? Ya, kalau pesan saya ya dibaca dulu, ya baca dulu. Nanti kalau dibaca, saya harapkan bisa dibaca. Nanti akan berkembang sendiri aspek-aspeknya dan di situ dia akan apa yang membaca akan melihat sisi-sisi yang kita lakoni. Jadi saya berharap di hari ulang tahun Bawaslu Kabupaten Kota Indonesia ini buku yang ditulis Mas Amri itu layak untuk dibaca sebagai referensi banyak hal terkait pidana pemilu dan bahkan menjadi referensi nanti di pidana pemilihan. Saya kira itu sih sebenarnya. Dan semoga kita dari Bawaslu untuk tidak terulang lagi. Ya. Baik, itu tadi sahabat Bawaslu semua, podcast kita kali ini membahas tentang launching buku Mercusuar di Bumi Arah Ruang. Saya Eva Pranandung selaku host podcast Lensa pamit dan izinkan saya untuk menutup podcast Lensa ini dengan sebuah pantun. Ya. Asik. Oke, nanti kita tolong dibantu saya dengan kata cakep ya. Pantunnya adalah selesai kuliah jadi alumni, Cakep. lanjut ke Jepang ambil strata 2. Cakep. Sekian podcast Lensa kali ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya Eva pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.